Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semuanya, semoga sehat selalu. Oke, kali ini Siapeng Film akan menceritakan film India yang berjudul Adiprus, Lirisan tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pangeran yaitu Raghav dan Janaki istrinya alias Rama dan Sita yang diasingkan di dalam hutan belantara. Namun sang istri diculik oleh seseorang yang diberkati para dewa yaitu Rahwana, sehingga terjadilah peperangan yang sangat dahsyat dan penuh kehancuran. Maka daripada penasaran, langsung saja yuk Siapeng Film ceritain. Di awal film kita diperlihatkan Rahwana yaitu seorang iblis dan juga raksasa. Ia bertapak memuja dewa selama bertahun-tahun. Karena berkenan dengan pemujaannya, Brahma datang mempersilahkan Rahwana mengajukan keinginannya. Mendapat kesempatan, Rahwana meminta agar ia bisa hidup abadi. Tapi sayangnya permohonan tersebut ditolak oleh Brahma. Sebagai gantinya, Rahwana memohon agar ia kebal terhadap segala serangan dan selalu unggul di antara para dewa, unggul pada makhluk surgawi, raksasa, detya, denawa, naga, dan makhluk buas lainnya. Karena menganggap remeh manusia, ia tidak memohon agar unggul terhadap manusia. Maka mendengar permohonan tersebut, Brahma pun mengabulkannya dan memberi kepandaian juga. Ia menggunakan senjata dewa dan ilmu sihir. Namun tetapi tak pada malam ataupun siang, tak pada air ataupun udara, tak di bumi ataupun di langit, tak di tangan dewa ataupun iblis, kematian akan mendatangi Rahwana. Niku maranam sambhavinchadu. Beberapa tahun kemudian di hutan Patspati, Janaki yang bersama adik iparnya Sesu melihat awan begitu berbeda. Ia merasa ada yang tak beres dan sesuatu mencurigakan. Dan benar saja, dari dalam hutan muncul iblis yang akan menangkap mereka. Maka Sesu melesatkan anak panahnya ke tanah dan terbentuklah perisai pelindung, yang mana perisai itu akan melindungi mereka dari serangan selama mereka tidak melewati batas perisai itu. Janaki merasa cemas kepada suaminya Raghav yang masih ada di luar. Sesu memintanya untuk tidak cemas, karena para iblis itu takkan bisa mengalahkan Raghav suaminya. Yang ada, iblis itu yang akan dilalap habis oleh Raghav. Dan inilah Raghav. Ia sedang semedi di dalam sungai. Ia diberitahukan oleh seekor ikan dengan kedatangan para iblis. Raghav adalah seorang pangeran dari kerajaan Ayodhya. Ia kini sedang menjalani pengasingannya selama 14 tahun di hutan belantara bersama istrinya Janaki dan adik laki-lakinya Sesu. Janaki dan Sesu terus-terusan serang ribuan para iblis. Begitupun Raghav mulai beraksi menghajar iblis satu persatu. Raghav kemudian mengambil senjatanya yaitu busur, yang konon anak panahnya itu tak akan pernah bisa habis, dan segera ia pun membabat para iblis. Ia pun hampir kewalahan dibawa puluhan iblis ke atas langit, namun tentu saja itu bukan hal yang sulit bagi Raghav untuk mengatasinya. Di kerajaan Alengka, kini kita diperlihatkan lagi Rahwana yang sedang memuja Dewa Siwa, yaitu dewa penghancur, perusak, dan nafsu, dengan menggunakan alunan indah petikan alat musiknya. Tidak lama ia didatangi adik perempuannya Supranaka yang menangis karena hidungnya terluka akibat dilukai. Supranaka pun menceritakan kronologinya. Di saat itu ia melihat seorang pemuda tampan dan ia sangat jatuh cinta pada pemuda tersebut, yaitu Raghav.
Namun sayang seribu sayang, cintanya harus ditolak karena Raghav sudah mempunyai istri yang sangat dicintainya. Setelah itu, Supranaka merasa sakit hati, lalu datang menemui Janaki istrinya Raghav dan ingin mencelakakannya. Namun di sana untung saja ada Sesu yang menggagalkannya, dan kemudian Sesu memanahnya sehingga membuat Supranaka harus kehilangan telinga dan mengenai hidungnya. Rahwana pun merasa marah dan menanyakan siapa wanita yang telah merebut cinta adiknya. Supranaka menyebutkan bahwa wanita itu adalah Janaki, wanita tercantik di alam semesta. Supranaka juga mengompori Rahwana dengan mengatakan bahwa Janaki adalah perwujudan Rahwana yang hilang dan Janaki lebih pantas berada di samping Rahwana. Dan kemudian ia meminta agar kakaknya itu merebut Janaki dari Raghav untuk melengkapi diri Rahwana yang hilang. Maka dengan begitu dendam Supranaka akan terbalaskan. Atas kejadian penyerangan tadi, Raghav terlihat merasa cemas kepada Janaki. Ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ia pun meminta agar Janaki kembali ke istana Ayodhya karena ia adalah seorang putri dan tak seharusnya berada di hutan belantara bersamanya dalam pengasingan. Namun bagi Janaki, istana Ayodhya adalah tempat dan Raghav adalah tempat untuknya tinggal dan ia tak akan pernah meninggalkannya. Ia pun meminta agar Raghav tidak perlu mencemaskannya. మీ జానకి వెళ్ళదు. Setelah itu, Janaki terlihat merasa bahagia ketika melihat rusa berwarna emas yang indah. Karena di istana tidak ada rusa seperti itu. Janaki meminta Raghav untuk membawanya untuk melengkapi koleksi Janaki. Maka Raghav pun segera mengejar rusa tersebut untuk menangkapnya. Raghav bersembunyi diam-diam. Rusa tersebut kini semakin dekat untuk ditangkap. Namun rusa itu ternyata bisa berbicara dan memanggil nama Sesu. Begitupun Janaki dan Sesu. Mereka mendengar juga suara namun tanpa rupa yang memanggil nama Sesu. Janaki merasa khawatir takut terjadi bahaya dengan suaminya. Ia pun meminta Sesu untuk mencari keberadaan Raghav dan membantunya. Namun Sesu menolaknya karena ia ditugaskan Raghav untuk menjaga Janaki dan tak aman jika ditinggal sendirian. Namun karena Janaki terus memaksa, maka Sesu pun membuat perisai dan meminta Janaki untuk tidak melewati batasnya dan Sesu pun pergi dari sana. Raghav mengetahui ada yang tidak beres dengan rusa yang diburunya, maka ia pun memanahnya. Dan benar saja, itu adalah mata-mata suruhan Rahwana. Dan yang lebih mengejutkannya Raghav, ternyata Sesu berada di sana meninggalkan istrinya sendirian. Di lain sisi, seorang resi mendatangi tempat Janaki berada dan mendapati tempat tersebut dihalangi perisai. Sedangkan Raghav dan Sesu berlari untuk pulang karena ia yakin Janaki sedang dalam bahaya. Resi itu meminta sedekah makanan ataupun air kepada Janaki, maka dengan bersedekah semesta akan memberi Janaki berkat. Janaki merasa ragu kepada orang tersebut, namun karena ia merasa kasihan, maka ia pun mengambil sedikit gandum untuk diberikan. Janaki memintanya untuk mengambilnya, namun si resi itu memintanya untuk mengantarkannya. Tak bisakah kau memberikannya secara langsung? Janaki tidak bisa mendekatinya karena ia akan melenyapkan perisai pelindung yang menjaganya, dan resi itu pun terlihat marah dan ingin pergi. Resi itu mengatakan, padahal ia akan memberikan berkat untuk suaminya supaya panjang umur. Namun Janaki menolak kesempatan itu. Mendengar tawaran itu, maka Janaki pun tertarik dan melangkah melewati batas perisai dan memberikan gandum itu. Namun tiba-tiba ternyata resi itu adalah Rahwana yang menyamar yang akan menculiknya. Ia pun membawanya dengan menaiki kelelawar raksasa. Sedangkan Raghav dan Sesu terlambat untuk mencegah penculikan itu. Kemudian seekor elang raksasa bernama Jatayu terlihat menyambar dan mencoba membantu Janaki untuk menyelamatkannya. Namun Jatayu merasa kesulitan dan terus berusaha mencoba untuk menyelamatkan Janaki. Dan dari bawah, Raghav terus mengejar Rahwana dan berharap siapa tahu Jatayu mampu menyelamatkan istrinya. Dan hampir saja Jatayu bisa menangkap Janaki, namun Rahwana berhasil memegang kakinya dan kemudian melempar Jatayu. Tak pantang menyerah, Jatayu itu kembali mengejar, namun kini ia harus terkena serangan ribuan kelelawar kecil lainnya. Setelah itu Rahwana mengeluarkan sihirnya dengan mengadakan pedang, lalu menebas sayap Jatayu. Rahwana akhirnya bisa kabur dengan tenang, sedangkan Jatayu harus terjatuh.
Sebelum kematiannya, Jatayu memberitahukan bahwa yang menculik istrinya adalah Rahwana dan Ragab tidak bisa menyelamatkan istrinya. Dari atas, Janaki melemparkan kalungnya agar menjadi jejak dan seekor kera kecil menemukannya dan segera membawanya. Sesu merasa ia sangat bersalah sekali, merusak kepercayaan kakaknya. Janaki diculik itu karena salahnya. Seandainya ia tak meninggalkannya, mungkin ini tak akan terjadi. Namun, Ragab tak menyalahkannya. Menurutnya, ini jelas permainan takdir. Dan kemudian, mereka mengkremasi temannya, yaitu Jatayu. Rahwana kini telah sampai di kerajaan, yaitu kerajaan Alengka. Alengka adalah istana yang diciptakan oleh arsitek dewa kekayaan dulunya sebelum Rahwana merebut seluruh warisan dari ayahnya. Kini Alengka dihuni para tentara Ors dan monster yang menjadi tentara penjaganya. Sampailah Rahwana dengan disambut ketiga pasukan perangnya yang sakti dan membawa Janaki ke dalam istana. Supranaka, adik dari Rahwana, merasa senang karena kakaknya telah berhasil membawa Janaki dan berhasil melukai Mandodari, istri Rahwana yang dianggap musuhnya. Namun bukan itu yang membuat Mandodari ketakutan, tapi dampak dari penculikan Janaki. Menurutnya, kerajaan Alengka akan segera berakhir dan akan terjadi malapetaka besar karena telah berani berurusan dengan Ragab yang bahkan dewa saja takut padanya. Mandodari menyuruh agar Supranaka bersenang-senang sepuasnya dan bersiap-siap karena malapetaka akan segera tiba di Alengka. Sesu berkata agar Ragab meminta bantuan pasukan untuk menyerang Rahwana karena Ragab adalah seorang pangeran Ayodhya dan Janaki calon ratu. Maka dengan satu ucapan saja seluruh pasukan akan siap membantunya. Namun Ragab tidak ingin itu karena itu melanggar kebijakannya. Menurutnya saat ini ia bukanlah seorang pangeran dan ia kini hanya seorang pengembara dan Janaki adalah istrinya. Tak hanya Ayodhya, bahkan ia tak bisa mengklaim sebutir pasir pun 14 tahun ini dalam pengasingan. Kera kecil yang menemukan butiran kalung milik Janaki kemudian dibawa ke hadapan rajanya yang bernama Sugriwa. Di sana juga terlihat ada seekor beruang bernama Jembawan dan seekor kera besar bernama Hanuman alias Bajrang. Di malam harinya, Ragab dan Sesu beristirahat untuk meredakan lelahnya mencari Janaki. Tiba-tiba muncullah seorang wanita tua yang menghampirinya. Sesu menodongkan busurnya dan memintanya berhenti karena ditakutkan wanita itu adalah wanita jadi-jadian atau seorang mata-mata yang menyamar. Namun Ragab percaya itu bukanlah bahaya dan ia pun menyambutnya dan bersimpu di hadapannya seolah menganggap wanita tua itu adalah ibunya. Di sana, Ragab diberi buah-buahan. Ragab mau memakannya walaupun dari tangan seorang kasta rendah dan jelata. Nenek tua itu pun percaya bahwa Ragab adalah seorang yang selama ini ia tunggu. Wanita tua itu berkata gurunya benar, bahwa akan datang seorang pangeran yang tak pernah membedakan kasta, dan ia akan memperlakukan semua orang sama. Dan setelah itu, wanita tua itu pamit karena merasa penantiannya selama ini telah terwujud. Maka kemudian wanita tua itu masuk ke dalam kobaran api dan membakar dirinya sendiri. Dan tidak lama, abu dari nenek tua itu menjelma menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Lalu menyuruh Ragab pergi ke seberang pulau di sebuah gunung untuk mencari si Raja Kera, dan kera itu akan membantunya. Rahwana mendatangi Janaki dengan para dayangnya membawa begitu banyak emas. Ia mengatakan pernah diserang 3 senjata para dewa yang paling sakti, namun ia tak terluka sedikit pun. Ia tak pernah merasakan sakit dan penderitaan. Namun baru kali ini ia merasakan sakit dan penderitaan setelah melihat Janaki tidak mau makan dan minum, dan ia tidak mau melihat Janaki mati kelaparan dan sedih. Rahwana dengan pedenya ia berkata Ratu Alengka tak perlu hidup seperti ini. Seharusnya ia berada di dalam istana dinding emasnya. Namun Janaki menolaknya karena dirinya hanya milik Ragab seorang. Rahwana menawarkan segudang emas untuknya karena istana ini gudangnya kemewahan. Namun lagi-lagi Janaki tidak tertarik dan emas itu tak akan cukup mendapatkan perasaan cintanya walau sedikit pun. Dan Ragab pasti akan datang menjemputnya. Rahwana mengatakan bahwa tak akan ada siapapun yang bisa masuk ke Alengka tanpa izinnya, apalagi Alengka berada di tengah lautan dan penjagaan yang begitu ketat. Maka Janaki menyuruhnya menunggunya, karena Ragab pasti akan datang untuk menghancurkan egonya.
Di hutan ilusi, akhirnya Raghav bertemu dengan Bajrang, dan rupanya mereka sudah saling mengenal dan meminta Bajrang untuk membawanya kepada rajanya, yaitu Raja Kera. Raghav pun bertemu dengan Raja Sugriwa. Sugriwa menyambut dan bertanya apa yang bisa ia bantu. Maka Raghav pun memintanya untuk membantunya atas penculikan istrinya oleh Rahwana. Di sore harinya, saat Raghav termenung sendirian merasakan rindu kepada istrinya, ia didatangi Sugriwa dan mengatakan ia siap membantunya, tapi ia tak punya pasukan dan tak punya kerajaan karena kakaknya Subali telah mengambil semuanya darinya. Ia sudah berusaha merebut kembali tahtanya, namun Subali kuat dan lihai. Ia mampu menandinginya dalam pertarungan, namun tidak dengan kelicikan Subali. Ia sudah berusaha merebut kembali tahtanya, namun Subali kuat dan lihai. Ia mampu menandingi dalam pertarungan, namun tidak dengan kelicikan Subali. Namun dengan adanya Raghav, si lambang kebenaran, Sugriwa yakin dirinya akan bisa mengalahkannya. Maka di pagi harinya, Sugriwa mendatangi Subali dan menantangnya untuk bertarung. Dan ia yakin kini bisa mengalahkannya. Dan ya, muncullah Subali melompat dari atas bukit dan mereka pun baku hantam memperebutkan kerajaan Kera dengan disaksikan oleh Raghav sebagai wasitnya dan yang lainnya. Sugriwa sedikit lemah, namun berbeda dengan Subali yang kuat namun licik, yang mana ia menggunakan senjata dalam pertarungan. Ditambah lagi, Subali melempar Sugriwa ke sebuah gundukan rumah para kera, sehingga membuat kera-kera di dalamnya dalam bahaya. Sugriwa yang melihat banyak kera di dalamnya, maka ia pun menahan gundukan rumah kera tersebut untuk menyelamatkan kera di dalamnya. Namun, Subali menganggapnya itu suatu kesempatan untuk menghajar Sugriwa. Bajrang yang melihat rajanya dicurangi, ia merasa marah namun dihalangi oleh Raghav. Raghav mengatakan bahwa raja melindungi rakyatnya dan itu dharmanya, maka Sugriwa yang pantas menjadi raja. Ia pun membunuh Subali ketika akan membunuh Sugriwa, maka kini Sugriwa kembali dinobatkan sebagai raja satu-satunya para kera. Di malam harinya mereka berkumpul merencanakan penyerangan dan pastinya butuh waktu lama akan sampai ke Alengka. Maka mereka pun mengambil keputusan untuk mengirim utusan beberapa orang saja untuk memberitahukan agar Janaki bersabar menunggu Raghav menjemputnya. Di sisi lain, Rahwana sedang melihat pertarungan latihan anak buahnya. Di sana, Bibhisan yaitu adiknya Rahwana menyarankan agar ia melepaskan Janaki. Rahwana mengerti ketakutan adiknya, namun ia tidak merasa takut pada siapapun, bahkan dewa sekalipun, apalagi seorang Raghav yang seorang manusia. Menurutnya, kekuatan satu Dasamuka yang melekat di tubuhnya 10 kali lebih besar dari kekuatan Raghav, dan ia takkan melepaskan Janaki. Maka kalau begitu, Bibhisan mengatakan bahwa Rahwana sedang mengundang kematiannya. Utusan yang berangkat di tengah perjalanan mereka menghadapi kesulitan untuk menyeberang lautan. Jemawan meminta Bajrang untuk mengatasinya, namun Bajrang merasa ia hanya kera biasa yang tak bisa apa-apa, apalagi sampai harus menyeberangi lautan yang tak terbatas itu. Namun Jemawan memintanya untuk mengingat lagi masa kecilnya, yang mana Bajrang pernah menelan matahari karena lapar, kera yang diberkahi dewa dengan kekuatan 3 dunia, kekuatan petir, pancaran api, kekuatan badai dan terkaman para elang. Jemawan memintanya untuk menyadari kekuatannya itu, karena tak akan ada lagi yang bisa menyeberang lautan itu selain Bajrang. Maka setelah itu, Bajrang pun mencobanya terbang, dan ia pun berhasil melesat terbang dengan begitu cepatnya menyeberangi lautan. Tidak butuh waktu lama, ia pun sampai di Alengka menemui Janaki. Bajrang memberitahukan pesan penting dari Raghav, bahwa Raghav akan menyelamatkannya. Raghav sedang tidak baik-baik saja tanpa Janaki di sisinya. Mendengar itu, Janaki merasa sangat sedih. Maka Bajrang memintanya agar tidak menangis, karena Raghav tak akan menyukai jika tahu istrinya menangis. Dan tiba-tiba ia ketahuan oleh anak buah Rahwana dan terjadilah pertarungan dengan sangat mudah Bajrang mengalahkannya. Namun sayangnya, ia harus menghadapi Rankes sehingga ia pun terkena perangkap jaring yang sakti. Mereka pun membawa Bajrang ke hadapan Rahwana dan akan dihukum mati karena telah memata-matai mereka. Namun Bajrang mengaku kalau ia bukan mata-mata tapi utusan dari Pangeran Raghav. Maka sesuai hukuman kerajaan Alengka, utusan tidak boleh dibunuh dan Rahwana pun menyuruh Rankes menghilangkan ekornya saja. Maka ekor Bajrang pun dibakar dan didorong agar mati terjatuh. Namun mereka tidak tahu bahwa Bajrang bisa terbang. Maka dengan api di ekornya, Bajrang membakar sebagian istana Alengka.
Bajrang merubah dirinya menjadi raksasa dan meminta Janaki untuk ikut pulang bersamanya. Namun Janaki menolak karena ia menginginkan suaminya menjemputnya sekaligus untuk menghancurkan kesombongan Rahwana, dan ia sangat yakin suaminya akan datang ke Alengka. Dan Bajrang pun pergi untuk kembali, sedangkan Raghav dan pasukannya berkumpul di sisi lautan siap menyerang kerajaan Alengka. Sugriwa memerintahkan pasukan keraknya untuk menghancurkan batu besar dan meruntuhkan gunung untuk memenuhi lautan dengan batu membuat jembatan. Begawan merasa khawatir walaupun mereka meruntuhkan gunung dan menebang seluruh hutan tak akan mencukupi membangun jembatan. Namun Raghav bersikeras harus membangun jembatan. Jika tak memungkinkan menggunakan batu, maka dengan cara berdoa. Maka ia pun berdoa kepada Dewa Laut memohon untuk memberi jalan buat pasukannya, tetapi tak ada reaksi dari Dewa Laut. Namun tiba-tiba yang muncul dari langit, Bajrang kini telah kembali dari Alengka. Bajrang mengatakan tidak ada yang terjadi di Alengka, ia hanya memberi pelajaran saja kepada siapa saja yang berani mengambil wanita mereka, maka akan terjadi kehancuran. Bajrang mengatakan Janaki baik-baik saja dan Raghav harus segera tiba di Alengka sebelum terjadi apa-apa karena Janaki istrinya sedang menunggunya. Prabu, Setelah itu Raghav kembali mendekati laut dan mengulang doanya, namun Dewa Laut tetap tidak mengabulkannya. Maka Raghav pun merasa marah karena ia meminta jalan adalah untuk membela kebenaran. Ia pun mengeluarkan senjata panah Brahmastranya dan menodongkannya ke laut untuk memanah jantung Dewa Laut. Brahmastra adalah senjata yang diciptakan Dewa Brahma. Panah itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat tak tertandingi. Panah yang tidak akan pernah meleset dari sasarannya dan hanya dapat digunakan sekali dalam seumur hidup. Merasa takut maka Dewa pun muncul ke permukaan. Dewa Laut itu memohon ampun dan belas kasihan kepada Raghav. Ia mengatakan bahwa seseorang tak dapat mengukur kedalamannya atau melewatinya karena itu sifat keberadaannya. Raghav memang mengetahui sifat laut, tapi tekadnya kuat dan ia harus menyeberangi lautan apapun yang terjadi untuk sampai ke Alengka. Dewa Laut itu mengetahui siapa Raghav yang dikenal orang yang sangat baik dan bijak. Dewa Laut tidak ingin nama Raghav tercoreng karena membunuhnya. Oleh karena itu, maka Dewa Laut meminta pasukan Raghav untuk melempar batu ke laut sambil menyebut nama Raghav, dan ia berjanji tak akan membiarkan batu-batu itu tenggelam. Maka pasukan Kera pun melempar batu-batu untuk mulai membangun jembatan sampai ke Alengka. Di malam harinya, Raghav kedatangan dua tamu dari Alengka. Ia adalah Bibhisan, adik dari Rahwana, dan seorang wanita bernama Mandodari, istri Rahwana. Bibhisan mengatakan ia tahu bahwa ini pengkhianatan dan ia akan melawan kakaknya sendiri Rahwana. Namun pengkhianatannya itu akan membantu melindungi rakyat negerinya. Ia tak bisa berdiam diri dan melihat Alengka dihancurkan. Bibhisan tahu apa yang dilakukan kakaknya tidaklah benar, makanya ia datang menemui Raghav. Ia sudah memutuskan untuk melawan dan ingin bergabung dengan Raghav. Sesu bertanya imbalan apa yang Bibhisan minta, namun Bibhisan hanya ingin jika Raghav jangan menghukum rakyat Alengka karena kesalahan kakaknya, karena rakyat tidaklah bersalah. Mendengar itu maka Raghav pun berjanji bahwa tak akan ada nyawa yang berdosa yang hilang dalam perang ini. Bahkan Bibhisan tak harus berjuang ikut perang bersamanya, ia boleh memilih netral. Namun Bibhisan tak mau diam saja. Ia mengatakan bahwa ini perang antara kebaikan dan kejahatan. Ia tak mau membiarkan kejahatan hidup dan ia akan perang bersama Raghav. Bibhisan dan Mandodari akhirnya diterima bergabung bersama Raghav. Ia mengatakan bahwa setelah mengalahkan Rahwana, maka Raghav meminta agar Bibhisan nanti menjadi Raja Alengka. Bibhisan pun menjadi bingung, kenapa Raghav tidak mau menjadi raja? Bukankah ia sendiri tidak memiliki kerajaan sekarang? Namun Raghav berperang bukan untuk mengambil kerajaannya, tapi untuk merebut Janaki istrinya dan menghancurkan kejahatan Rahwana.
Mandodari merasa heran, bukankah manusia memiliki hasrat merebut kekuasaan dan masuk surga tak akan terpuaskan oleh seorang manusia? Manusia macam apa itu si Ragab? Bukankah ia manusia biasa? Tapi kenapa ia rela memberikan kerajaan taklukannya kepada orang asing seperti Bibisan? Mendengar itu, Bibisan pun menceritakan siapa Ragab. Diceritakan bahwa bertahun-tahun yang lalu kerajaan Ayodhya sedang berada dalam puncak kejayaannya. Putra mahkota Ayodhya, putra sulung Dasarata yaitu Ragab akan dinobatkan menjadi raja. Namun istri raja Dasarata yaitu Kaikeyi menagih janji kalau Dasarata akan mengabulkan dua keinginannya, dan ia kini menagih janji itu. Kaikeyi adalah permaisuri wanita ketiga yang dinikahi Raja Dasarata. Setelah dua permaisurinya yang lain tidak mampu memiliki putra, pada saat Dasarata meminang dirinya, ayah Kaikeyi membuat perjanjian dengan Dasarata bahwa putra yang dilahirkan oleh Kaikeyi kelak harus menjadi raja. Dasarata menyetujui perjanjian tersebut karena dua permaisurinya yang lain tidak mampu melahirkan putra. Namun setelah menikah dan hidup lama, Kaikeyi belum melahirkan putra juga. Setelah Dasarata melakukan upacara pemujaan besar kepada dewa, akhirnya Kaikeyi dan permaisuri yang lainnya mendapatkan keturunan, dan Kaikeyi melahirkan seorang putra bernama Bharata. Di sana Kaikeyi meminta janji pertamanya, yaitu agar putranya Bharata akan diangkat menjadi raja Ayodhya, dan permintaan yang keduanya ia meminta agar Ragab diasingkan selama 14 tahun. Mendengar itu, raja menjadi sangat marah dan Ragab menenangkan ayahnya. Ia mengatakan seperti kebiasaan bangsanya, mereka lebih baik mati daripada mengingkari janji. Ragab menerima untuk diasingkan dan Ayodhya akan diperintah oleh Bharata. Jika hanya karena sebuah janji saja ia rela melepaskan tahta dan hidup dalam pengasingan, lalu sejauh mana kerelaannya Ragab menepati janjinya? Kembali ke Alengka, jika pertama ia membawa setumpuk emas untuk memikat hati Janaki, kali ini Rahwana datang dengan tangan kosong dan kemewahan yang menempel di tubuhnya, seperti halnya Ragab suaminya yang hanya dianggap pengembara tak punya harta. Apakah Janaki masih tak menginginkan diri Rahwana? Ucapnya, ia kini tak membawa apa-apa dan ia rela meninggalkan kemewahannya demi untuk mendapatkan hati Janaki dan meminta Janaki menerima cintanya. Namun sayang, Janaki lagi-lagi menolaknya dan bahkan ia mengancam bahwa Rahwana tak akan lama lagi hidup karena Ragab akan datang membunuhnya segera. Karena kata-kata tak mampu meluluhkan hati Janaki, Rahwana menjadi marah dan malah mengancam balik Janaki bahwa ia yang akan membunuh suaminya dengan sangat mengenaskan. Sisi baik Rahwana kembali lagi, kali ini ia memohon lagi untuk Janaki menerima cintanya dan ia rela menjadi budaknya. Namun Janaki tetap tak mau dan hanya diam saja. Di sisi lain, jembatan yang dibangun pasukan Ragab telah selesai, maka Ragab dan pasukannya pun menggunakannya menuju Alengka. Rahwana mendapat kabar dari anak buahnya bahwa Ragab telah berhasil membangun jembatan dan kini sedang menuju Alengka bersama ribuan pasukan monyetnya. Mendengar itu, Rahwana sedikit pun tak merasa gentar dan menurutnya Ragab dan pasukannya hanya akan menuju perangkapnya. Rahwana kemudian menyuruh mengirim mata-mata untuk memata-matai Ragab. Setelah sampai di pantai Alengka, di dalam peristirahatan Ragab didatangi Bibisan yang menanyakan strategi penyerangan yang akan dilakukannya. Namun Ragab merasa curiga, itu bukan Bibisan asli. Dan kemudian Ragab mencekiknya dan meminta mengungkapkan siapa dirinya. Dan benar saja, itu adalah mata-mata Rahwana yang merubah dirinya menjadi Bibisan. Namun bukannya membunuhnya, Ragab malah meminta Sugriwa menemani mata-mata itu untuk melihat-lihat kemah dan gudang persenjataan mereka. Dan jika sudah selesai, Ragab meminta Sugriwa untuk mengantarkannya ke Alengka. Sugriwa pun membawa mata-mata tersebut ke hadapan Rahwana. Apakah kau mau informasi orang dalam, Rahwana? Sekalian saja aku orang dalam akan memberitahukan langsung padamu, ucap Sugriwa. Dan ia juga mengancam Rahwana untuk menyerahkan Janaki dan menyerah kepada Ragab besok hari sebelum fajar menyingsing. Kalau tidak, maka Alengka akan menjadi tempat pemakaman Rahwana. Di esok harinya, Ragab dan seluruh pasukannya bersiap. Siapa tahu Rahwana akan melepaskan Janaki dan menyerah. Dan tidak lama datanglah Rahwana dengan menaiki kelelawar raksasa. Dan disusul anak buahnya yang bernama Indrajit muncul dari balik pasukan orks yang membawa Janaki. Janaki pun dilepaskan dan Rahwana menyuruh Janaki untuk menemui Ragab suaminya.
Namun ketika Janaki dekat di hadapan Ragab, Indrajit melesat dengan kekuatan ilusinya dan kemudian menyayat leher Janaki. Ragab merasa sangat sedih dengan terlukanya Janaki, dan di saat kesedihan itu tiba-tiba Janaki tertawa yang membuat Ragab dan pasukannya bingung. Dan setelah itu Janaki palsu itu pun berubah kembali ke wujud aslinya. Rupanya itu hanya siasat Rahwana untuk meruntuhkan mental Ragab dan pasukannya. Rahwana segera pergi dari medan tempur, sedangkan Ragab dan pasukannya mulai berlari mendekat untuk menyerang Rahwana dan pasukannya. Setelah berhadapan dengan pasukan orcs yang tak terhitung jumlahnya, mereka pun bersiap menyerang. Namun Ragab tidak mendapati Rahwana ada di sana. Namun tiba-tiba saja sebuah cahaya melesat ke sana ke sini dengan sangat cepatnya, dan itu adalah Indrajit yang kemudian menyerang teman-teman Ragab. Namun tidak dengan Ragab, ia mampu mengetahui pergerakan Indrajit dan berhasil menghajarnya. Setelah itu Indrajit kembali menyerang Ragab dengan sihir ularnya, namun sayang malah mengenai Sesu yang berusaha melindungi Ragab. Ini maya kaadu peddannaya. Indrajit lalu menyuruh Ragab dan pasukannya berkemas untuk pergi dari Alengka besok hari sebelum fajar menyingsing. Kalau tidak, maka teman-temannya juga semuanya akan bernasib sama seperti Sesu, dan ia memiliki lebih banyak lagi ular yang lainnya. Ragab membawa Sesu ke camp mereka. Suasana begitu hening penuh kesedihan, dan Sesu terbaring tak sadarkan diri. Mandodari mengatakan bahwa Sesu masih bisa diselamatkan. Hanya ada satu cara menghentikan efek racun Indrajit, yaitu dengan sebuah bunga senjepani yang berada di Gunung Dronagiri. Sugriwa mengetahui gunung itu sangatlah jauh, butuh berhari-hari untuk sampai ke sana. Di sana Bajrang bersedia mengambilnya, namun ia tidak tahu seperti apa ciri-ciri bunga tersebut, dan ia pun melesat terbang. Setelah sampai di Dronagiri, Bajrang merasa pusing karena ia tidak tahu seperti apa bunga itu, hingga ia pun sekalian mencabut gunung tersebut dan membawanya ke camp mereka. Setelah itu, Mandodari membuatkan sebuah ramuan dari bunga tersebut, dan akhirnya Sesu sembuh dengan seketika. Di sisi lain, Rahwana yang sedang dipijit oleh ular-ularnya diberitahukan kalau Sesu berhasil selamat dari racun Indrajit. Di sana Rahwana mengetahui bahwa Mandodari berkhianat kepadanya karena hanya Mandodari seorang yang tahu obat racun Indrajit, dan ia sangat murka kepada Mandodari. Di malam harinya, Ragab kembali menyusun strategi penyerangannya. Di sana, Bimbisan mengatakan kalau Rahwana tidak pernah menginjakan kaki di medan perang lebih dahulu. Ia akan mengirim dua prajuritnya terlebih dahulu, yaitu Indrajit dan Kumbakarna. Namun Bimbisan mengetahui kelemahan mereka berdua. Kelemahan Indrajit ada pada Danau Emas. Ia akan mandi terlebih dahulu di Danau Emas sebelum berperang. Begitu Indrajit keluar dari danau itu, ia tak mungkin bisa dikalahkan. Namun ketika berada di dalam air Danau Emas itu, ia tak memiliki kekuatan apapun. Dan prajurit Rahwana yang kedua adalah Kumbakarna, yang memiliki kekuatan begitu dahsyat sampai bisa menghentikan bumi berputar. Namun kini ia sedang tertidur dan akan terbangun 6 bulan lagi. Sedangkan besok adalah hari yang baik karena Rahwana besok akan berada di kuil Dewa Siwa untuk menyembah, dan ia tak akan berhenti sampai ritualnya selesai. Mengetahui itu, Ragab akan menyerang ketiga arah langsung, yaitu Sugriwa dan pasukannya akan menyerang tembok utara Kumbakarna. Sesu, Bimbisan, dan Anggada akan masuk ke pelabuhan untuk mencapai Danau Emas membunuh Indrajit sesuai yang direncanakan. Sedangkan Ragab bersama Bajrang akan menyusup ke markas musuh dari dalam, dan jika salah satu dari mereka butuh bantuan, ia akan datang bersama Bajrang. Setelah itu, Ragab pun menyemangati pasukannya. Ia mengatakan besok waktunya berperang. Musuh lebih banyak dan tak akan mudah dikalahkan. Namun ia meminta bertarunglah demi kebenaran dan kemuliaan yang akan membuat bangga ibu yang melahirkannya. Dan para prajuritnya kini merasa yakin di mana ada Ragab maka akan ada kemenangan. Dan pagi hari pun tiba, saatnya berperang. Para orcs di tembok utara yang bersantai, mereka melihat pasukan yang dipimpin Sugriwa sudah semakin mendekat ke benteng, maka mereka pun mempersiapkan diri untuk menghadang.
Begitupun pasukan Sugriwa siap untuk menyerang benteng keberadaan Kumbakarna. Ketika hampir sampai di gerbang, mereka harus dihujani meriam api. Di sisi lain, Pibisan dan Sesu berhasil mengelabui ork petugas gerbang untuk bisa masuk ke dalam kolam emas. Pasukan Sugriwa mulai menaiki benteng, namun mereka merasa kesulitan dengan adanya kincir tajam yang menghalanginya. Dan akhirnya, pertolongan datang dari Ragab yang menunggangi Bajrang, memutus tali kincir tajam tersebut, dan para tentara kera pun berhasil menaiki benteng tersebut. Ragab segera turun untuk membantu penyerangan dan kemudian melesatkan panah-panahnya dan menghajar para orks. Melihat pasukannya terdesak, komando perang para orks lalu pergi untuk memaksakan membangunkan Kumbakarna dengan memukul genderang perang karena harusnya ia terbangun 6 bulan lagi. Sesu dan Pibisan kini telah berhasil masuk dan melihat Indrajit yang akan mandi di Danau Emas. Namun ketika Sesu bersiap membunuhnya, Indrajit menyadari keberadaannya dan melesat menghilang. Lalu menyerang Sesu dan yang lainnya menggunakan kekuatan ilusinya dan berhasil menjatuhkan Sesu ke dalam Danau Emas. Namun ternyata Sesu masih hidup dan keluar dari dalam air dengan menyeret Indrajit ke dalamnya. Maka dengan berada di dalam air, kesaktian Indrajit menghilang sehingga Sesu dengan mudah membunuhnya dan kemudian Anggada membawa Sesu ke gerbang utara. Begitupun Sugriwa telah berhasil membuka pintu gerbang utara dan pasukan kera mulai memasukinya. Namun mereka kesulitan memasuki gerbang tersebut yang mana selalu ada api yang menghadang setiap ada yang memasukinya. Bajrang merasa kesal dan ia pun mencoba untuk memasuki gerbang tersebut. Di sana ia malah dihadang oleh seorang bertubuh besar, yaitu Kumbakarna, yang kemudian memukul Bajrang hingga terlempar. Di saat Bajrang akan melawannya kembali, Ragab melepaskan beberapa panah ke tubuh Kumbakarna dan berhasil menumbangkannya. Di sisi lain, di dalam kuil, Rahwana telah selesai dalam pemujaannya, lalu berjalan keluar dan segera memerintahkan pasukan kelelawarnya untuk menyerang pasukan Ragab. Dan kemudian Rahwana terbang di bawah ribuan kelelawar menuju medan perang. Begitupun kelelawar raksasanya dikeluarkan dan menyerang. Melihat kelelawar itu, maka Bajrang mengejarnya dan berhasil memegang ekornya lalu membanting dan memukulnya. Setelah itu Ragab didatangi Rahwana yang merubah dirinya menjadi kelelawar raksasa lalu menghantamnya. Rahwana lalu menggabungkan senjata sihir Trisula petirnya lalu membabat pasukan kera. Kembali ia menggabungkan Trisulanya dan kali ini menyerang Ragab. Namun Ragab berhasil menahannya dengan busur saktinya dan terjadilah pertarungan sengit. Ragab akhirnya berhasil melesatkan anak panahnya dan tepat di leher Rahwana. Namun bukannya mati, Rahwana malah tertawa dan kemudian menghajar Ragab kembali. Ragab tiba-tiba melihat langit berputar mengeluarkan api, sedangkan dari belakang Rahwana akan menyerangnya. Dan untung saja Bajrang menyelamatkannya dan membawanya melesat ke atas langit. Dari atas langit, Ragab mendengar suara tanpa rupa yang berkata seperti yang diucapkan Dewa Rama kepada Rahwana dulu, yaitu tak pada malam ataupun siang, tak pada air ataupun udara, tak di bumi ataupun di langit, tak di tangan dewa ataupun iblis, kematian Rahwana akan mendatanginya. Setelah itu, maka Ragab mengeluarkan senjata andalannya, yaitu anak panah Brahmastra, dan berhasil menancap di jantung Rahwana yang membuatnya hancur lebur.
Akhirnya Janaki pun berhasil dibebaskan dan film pun berakhir. Like jika kalian suka film ini, subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita film pilihan terbaik yang lainnya. Siapa yang film pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.